Iya, ibu kan song leader, sudah pelayan Tuhan loh. Masa ibu nggak malu jumpa sama kami di neraka? Halo, selamat pagi Pertiwi. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, di Parbelak Channel dengan saya Josi Turus. Tapi sebelumnya guys, saya mau memperkenalkan satu channel, Seruling Patia Raja. Jangan lupa juga subscribe Seruling Patia Raja. Ya, ini backsound bagus sekali, mantap sekali, ya, keren. Thank you, Mr. Rafli Sinaga. Ya, jadi guys, aku mau cerita dulu ini. Kemarin hari Minggu ya. Jadi hari Minggu kemarin itu pusing kali aku dibikin anakku. Kenapa bilang? Ya, aku bilang sama dia, anakku ini jarang sekolah Minggu. Nggak suka, paling nggak suka sekolah Minggu. Terakhir kudiam kan lah, setahun, 2 tahun, umur 3 tahun. Sekarang udah mau masuk sekolah dia. Ku tanya dia sama anakku ini kan, anakku, Amang, kenapa kok nggak mau sekolah Minggu? Nggak mau aku sekolah Minggu pak. Iya, kenapa kok nggak mau sekolah Minggu? Pokoknya aku nggak mau sekolah Minggu. Nggak boleh kayak gitu anakku. Anak Tuhan harus sekolah Minggu. Anak Tuhan Yesus harus sekolah Minggu. Aku nggak mau sekolah Minggu, kata anakku ini. Iya, kenapa? Coba terangkan dulu sama bapak. Nggak mau aku sekolah Minggu. Jelek-jelek gurunya. Langsung datang nyaut lah bapaknya kan. Memang kau nggak ada kau bedanya kau sama bapakmu. Dan dau tuh bisa pun anak. Kenapa kau bilang kayak gitu? Aku bilang lagi itu sama istrinya. Iya, kau kan kayak gitu kau. Itu namanya anak, like father like son. Kayak gitu bapaknya, kayak gitu anaknya. Jadi tahu guys kenapa? Ya, karena memang iya, istriku sekarang itu guru sekolah mingguku dulu. Jadi mungkin anakku berharap yang cantik-cantik lah guru sekolah mingguku. Mana tahu itu calon jodohku di masa depan. Sekali mamanya. Jadi ngomong-ngomong cerita sekolah minggu ya kan. Jadi ada satu anak sekolah minggu. Ada cerita tentang anak sekolah minggu gitulah. Jadi waktu itu gurunya nih, karena dilihat anak-anak sekolah minggu ini sering ribut di gereja. Jadi terganggu lah orang tua ini kadang-kadang kalau lagi kebaktian, kan begitu. Jadi kayak mana lah cara mengajarkan supaya tertib anak-anak ini di dalam gereja, pikir guru sekolah minggu kan. Jadi kebetulan waktu itu sekolah minggu bikin temanya bagaimana supaya tertib di gereja, ya kan. Anak-anak, kata guru sekolah minggunya ini, kita di gereja itu harus tertib, tidak boleh ribut, tidak boleh kecang-kecang suara, tidak boleh mengganggu tema. Ya, karena Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kalau kita ribut di sekolah minggu. Tidak boleh ribut di gereja. Ada anak, namanya si Elizabeth. Elizabeth, coba kakak bilang apa tadi? Tidak boleh ribut di sekolah minggu. Kenapa tidak boleh ribut di sekolah minggu? Mau datang dia. Saya tahu kak. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Iya, 100 untuk Elizabeth katanya. Siapa lagi yang tahu? Tunjuk tangan lah si Samuel ini kan. Samuel, iya, kenapa tidak boleh ribut di gereja? Ya, karena kalau ribut di gereja Tuhan tidak suka kak. Mantap, 100 untuk Samuel juga. Jadi ada satu anak namanya si Frankie kan. Nah, jadi datanglah ini guru sekolah minggu. Kau Frankie bagaimana? Kenapa anak-anak sekolah minggu, kita anak-anak tua tidak boleh ribut di gereja? Iya bu, nggak boleh ribut di gereja kan kak? Katanya gitu kan. Iya, kenapa coba? Iya kak, nggak boleh ribut di gereja, takut mengganggu. Iya, mengganggu apa? Takut mengganggu kak. Di gereja banyak yang tidur. Ini tahu mungkin bapaknya sama mamanya
Kalau udah di gereja tidur, jadi nggak berani dia ribut. Ya, tenang anak ini karena apa? Shh, bapak tidur, kata mamanya. Itulah dia. Apa yang dilihat anak itu yang ditiru kan begitu. Ya, jadi ada satu gereja juga. Jadi di gereja ini bisa dikatakan lah ini jemaatnya ini jugul-jugul, ya kan, keras kepala kan begitu. Jadi pokoknya ada yang pokoknya aneh-aneh lah tingkahnya. Ada yang masih mencuri, ada yang masih mencuri, ada yang masih mau mukul-mukul istrinya, ada yang tukang selingkuh. Tibalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, iya kan? Jadi jumpalah beberapa orang dari gereja ini masuk neraka. Ya iyalah, orang pencuri, tukang selingkuh, segala macam. Jumpalah orang itu kan, sedihlah orang itu. Kali rupa yang masuk neraka ini. Tahu kayak gini aku, nyesal aku berbuat jahat, nggak mau lagi aku yang berdosa. Kata yang satu itulah nyesal aku selingkuh. Kata yang satu lagi itulah nyesal aku lawan-lawan pendetaku. Kata yang satu lagi itulah, banyak lah pokoknya. Jumpa lah. Begitu jalan kan berjejer itu jalan, iya kan? Kayak aku kenal itu, kata yang satu ini. Siapa itu kan? Kata orang-orang ini kan. Gak salah lagi, song leader kita itu, song leader. Begitu orang itu kan, kok bisa di sini dia? Langsung itu panggil, Bu, sini, katanya kan. Datanglah siapa ini song leader ini, malu-malu kan. Ibu, masuk sini juga Bu, katanya pula kan. Datanglah ceweknya ini, Bu, kok bisa ibu di sini? Ibu kan song leader, sudah lama loh ibu song leader, kok bisa masuk neraka? Kata siapa itu kan? Datang ceweknya ini. Kalau kayak kami ini, mungkin masih apa lah Bu? Kami masih ada yang selingkuh, kami mungkin masih ada yang apa, masih jugul-jugul lah. Tapi kok ibu bisa kayak gitu? Gak usah ribut, kata si song leader ini kan. Iya, ibu kan song leader, sudah pelayan Tuhan loh. Masa ibu gak malu jumpa sama kami di neraka? Katanya kan. Datang song leader ini, jangan ribut. Kenapa? Jangan ribut, pendeta kita di dalam. Jadi rupanya pendetanya juga di dalam, masuk neraka juga. Jumpa lah orang itu di situ. Jadi makanya kalau pelayanan Tuhan itu sungguh-sungguh, jangan dibikin jugul-jugulnya. Belum tentu, ya kan? Kalau udah Kristen, udah masuk gereja, udah melayani, ya udah song leader, itu bisa masuk surga. Belum tentu, pendeta saja bisa masuk neraka. Apalagi kerja pendeta ini ya. Maaf sama pendeta, bukan kalian ya, mungkin orang lain. Jadi ada juga begitu ya. Terakhir ya, cerita tentang seorang jemaat. Jadi jemaat ini jugulkan ya, dia kalau memberi persembahan terus ditanya-tanya itu, gimana lah persembahan ini dibikin orang-orang gereja ini kan begitu. Datanglah pesta pembangunan begitu juga, ngasih, mangalelang dia, iya kan. Tapi terus itu bete-bete itu, gimana lah dibikin orang ini semuanya persembahan itu, gimana lah dibikin orang itu dari keuntungan pesta pembangunan itu, gimana lah uang lelang itu dibikin, pokoknya diprotesinya, iya kan. Jadi satu ketika sampailah ini ungut-ungutnya bapak ini ke pendetanya, ya kan. Datanglah pendetanya ini, sengaja dikhotbahkan supaya didengar, mau mau ditegur segan kan gitu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kalau datang ke rumah Tuhan harus membawa persembahan. Kalau zaman dulu persembahan itu berupa kambing, domba, lembu, dan itu dibakar habis. Jadi ketika engkau memberikan persembahan, jangan kau tanya-tanya kemana, jangan kau tanya-tanya untuk apa. Anggap itu hangus, anggap itu terbakar. Kata pendetanya ini,
mau menembak si bapak itu tadi kan, datang bapak itu manggut-manggut dia. Pikirnya gitu kan. Jadi minggu depannya ya, kebetulan minggu pertama, minggu orang gajian, minggu orang panen kan begitu. Jadi banyaklah di gereja itu ngasih hamulia keong kan begitu, ucapan syukur gitu ya. Jadi minggu depannya ucapan syukur ya, mau ngasih ucapan syukur kan begitu. Udah diamplopin lah sih. Hamulia kita udah dibikin, udah pak, udah aman itu katanya. Sini dulu, mau ngapain lagi kata suami istrinya kan, sinilah dulu katanya. Udah laku pakaian biar aku yang ngurus katanya gitu kan. Jadi singkat cerita nyampe lah di gereja ya kan. Biasa kalau di gereja ini Hamuleto itu langsung dikasih sama pendetanya ya kan, dikasih lah. Pas giliran dia kan kasih amplop ini ya kan, tapi berdebu ya kan, hitam-hitam ya kan. Salam mamang, ini ucapan syukur dari kami katanya gitu kan. Datang pendetanya ditengok, makasih amang, tapi kok apa ini amang barbiro ini kok idam-idam ini katanya gitu kan. Datanglah, siapa ini, bapak ini kan, apa dibilangnya, itulah amang bilang kan, kalau persembahan itu anggap sudah terbakar, anggap hangus terbakar. Jadi amang, daripada capek-capek amang yang membakar, udah kubakar kian itu dari rumah. Dibakarnya uang itu dari rumah, dimasukkan ke amplop. Karena kuala ini jadi manusia. Nah memang kalau dasar pelit-pelit aja lah ya. Jadi itu sekilas cerita tentang perhuriau ya. Jadi ingat, nanti hari Minggu jangan sampai ada yang tidak ke gereja, dan jangan sampai ada yang tidak ngasih durung-durung, dan anggap hangus terbakar, dan jangan dibakar dari rumah. Jangan lupa like, subscribe ya, juga channel Seruling Patia Raja. Jangan lupa.